Sabdo palon nagih janji satriya piningit 15. Kiai Kalamwadi lantas menerangkan perbedaannya. Menurut petunjuk Yang Maha Kuasa, manusia diwajibkan untuk memuja agama, akan tetapi lantas banyak yang telah keliru memuja kepada benda yang terlihat. Seperti halnya keris, tombak, dan berbagai macam barang pusaka, lantas melupakan Tuhan, disebabkan telah mendua dengan mentuhankan benda. Manusia hidup harus mempunyai agama sebagai pegangan, sebab jika tidak memiliki agama, dipastikan banyak melakukan kesalahan tak sengaja, baik kesalahan yang besar atau sedikit. Yang bisa membuat sirnanya kesalahan-kesalahan tadi hanyalah air suci, yaitu tekad lahir batin, dan itu yang diajarkan agama. Yang dimaksudkan dengan air suci tekad, maksudnya milikilah pikiran yang hening atau hening. Itulah cara mandi manusia yang sesungguhnya, mampu membersihkan lahir dan batinnya. Manusia utama dalam beragama tidak mengharap-harapkan memperoleh surga. Yang dicari hanyalah keutamaan suci melebihi manusia lainnya. Jangan sampai menemukan penderitaan, mempunyai nama yang baik, mempunyai sesebutan utama, mendapatkan ketentraman lahir batin, mulia seperti dulu-dulunya saat masih berada di alam samar, tidak terkena kesedihan dan keprihatinan. Bersihkanlah pintu surgamu, berilah hiasan dengan tekad utama, supaya tidak menimbulkan masalah, bisa selamat lahir dan batin. Yang aku maksudkan dengan pintu surga dan pintu neraka adalah sarana menuju kebahagiaan atau penderitaan. Jika baik adanya akan menarik keuntungan, jika buruk keadaannya akan menuai cilaka. Pintu surga dan pintu neraka tak lain adalah ucapanmu. Jika buruk mengundang celaka, masuk pada penderitaan. Jika baik, akan mendapatkan keuntungan. Dharma Gandul bertanya lagi, manusia di dunia hanya berwujud lelaki dan perempuan. Akan tetapi mengapa jadinya bermacam-macam bentuk? Ada Jawa, Arab, Belanda, dan Cina. Mengapa pula agamanya berbeda? Mengapa tidak diberikan satu ajaran saja? Kiai Kalamwadi lantas menjelaskan, semua adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Oleh karena ajaran dibuat berbeda-beda, dimaksudkan agar seluruh manusia bisa terpicu menemukan buah pohon kesadaran dan buah pohon pengetahuan. Dengan sarana kecerdasan yang diberikan, sampai di mana mampu memetik buah pengetahuan dan buah kesadaran, ketahuilah Gusti Allah telah menciptakan sastra yang gaib disebut sastra hidup. Manusia jarang yang bisa memahaminya, walaupun para aulia maupun para nabi tetap saja memahami sebatas yang mereka bisa. Segala buah pohon pengetahuan dan buah pohon kesadaran diwujudkan dalam tulisan, dikuratkan di atas dalwang atau kertas dengan mangsi tinta, agar bisa terlihat wujudnya.
Tempat mengguratkan tinta itu disebut dalwang, karena di sana sebagai sarana medal wangune keluar wewujudannya, mangsit atau memicu manusia agar memakan buah pohon pengetahuan, mendapat pemahaman dan pengertian sebelum mendapatkan buah pohon budi atau kesadaran. Alat tulisnya dinamakan kalam, sebuah buah pengetahuan yang tergurat di sana bagaikan ucapan alam. Segala macam sastra atau ajaran pemberian yang maha kuasa wajib dimakan, agar kaya pengertian dan kaya pemahaman. Hanya manusia yang tidak memahami sastra atau ajaran pemberian Gusti Allah tidak akan memahami wangsit atau pengetahuan rahasia. Aulia yang terhormat Gongcu atau Gonghucu terlalu terburu-buru meniru sastra atau ajaran gaib pemberian Gusti Allah, sehingga saat mewujudkan dalam bentuk aksara tidak bisa sempurna dan banyak pengucapan yang cedal. Para aulia yang lain di seluruh dunia dengan sabar mencoba meniru, sehingga mampu menciptakan aksara dengan batasan pasti hanya aksara Cina yang terlampau banyak jumlahnya. Pengucapannya juga cedal, sebab aulia yang membuat aksara tersebut terlalu terburu-buru memakan buah pengetahuan dan lupa memakan buah kesadaran, lupa jikalau dirinya dititahkan sebagai manusia. Memaksakan diri memakai kuasa yang maha kuasa, meraih sesuatu yang belum saatnya, terburu-buru membuat aksara hingga jumlahnya tak bisa dihitung. Aku menyebut aksara seperti itu adalah sastra godong atau daun, yaitu daun dari pohon kesadaran dan daun pohon pengetahuan, diambil sedikit-sedikit, ditata dan dikumpulkan, diwujudkan dalam aksara, dan ternyata jumlahnya ribuan. Aulia Cina hendak meniru semua sastra hidup buatan Gusti Allah. Aulia Jawa sebelum mencipta aksara sudah mencapai tahap kesadaran. Oleh karenanya saat hendak mewujudkan ajaran atau sastra hidup milik Gusti Allah disertai pula dengan kesabaran, sehingga mampu menciptakan aksara yang jumlahnya bisa dibatasi. Aulia Arab memakan buah pohon kurdi, membuat aksara demi untuk mewujudkan sastra atau ajaran hidup Gusti Allah juga bisa dibatasi. Tapi sesungguhnya sastra atau ajaran hidup buatan Gusti Allah berasal dari sabda atau aum logos, berwujud sendiri, berbunyi jelas dan bentuknya berbeda-beda serta tak terhitung. Dharma Gandul lantas disuruh menimbang dari semua ajaran buatan para aulia tadi yang bisa menunjukkan tingkatan tinggi rendahnya kesadaran aksara yang mana. Menurut pertimbangan Dharma Gandul, semua ajaran bisa dianggap benar jikalau semua keluar dari kesadaran. Sedangkan aksara yang berjumlah lebih sedikit sebagai sarana mewujudkan ajaran tersebut dalam bahasa manusia, menurut Dharma Gandul itu hanya karena kepintaran atau kemahiran sang pencipta aksara tersebut, tidak ada hubungannya dengan kesadaran sama sekali. Kiai Kalamwadi berkata, jika manusia hendak melihat sastra atau ajaran Gusti Allah,
aksaranya tidak bisa dilihat dengan mata lahir, hanya bisa dilihat dengan mata kesadaran. Ajaran hidup atau ajaran Tuhan itu adalah dharma atau kebenaran hukum alam ini. Itulah sastra ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Gusti Allah tunggal adanya akan tetapi zatnya meliputi seluruh perwujudan. Untuk bisa melihat harus dengan kesadaran yang jernih, tidak boleh tercampuri kehendak yang aneh-aneh, harus teliti dan sabar, supaya menyadari kenyataan Dia yang sebenarnya. Kiai Kalamwadi duduk di hadapan istrinya yang bernama Endang Perjiwati, Dharma Gandul serta para cantrik atau murid yang lain menghadap. Saat itu Kiai Kalamwadi tengah memberikan wejangan kepada istrinya. Demikianlah kewajiban seorang suami harus memberikan pengajaran yang baik bagi istrinya. Yang diwejangkan adalah pengetahuan kesejatian dan pengetahuan yang diperlukan jika sudah datang saatnya kematian. Seorang istri diibaratkan seperti halnya rumah. Walau kondisinya sudah baik, akan tetapi setiap hari harus tetap dibersihkan, dipelihara, dan diperbagus. Kiai Kalamwadi lantas menuturkan bahwasanya di dalam raga manusia ini banyak firman Tuhan yang memberikan pengetahuan, tetapi hanya sebatas berupa tanda-tanda yang tertulis di sekujur badan. Kiai Kalamwadi berkata, dikarenakan diriku ini orang bodoh, oleh karenanya aku tidak bisa memberikan wejangan yang terangkai dengan kata-kata indah. Aku hendak bertanya kepada jasadmu, dan dari jasadmu akan banyak ditemukan jawaban. Lantas beginilah ucapan Kiai Kalamwadi, tangan kirimu itu memiliki arti sendiri, bisa dibuat contoh nyata kebaikan, menunjukkan bahwa ragamu itu dipenuhi wujud hawa keinginan belaka. Kata ki maksudnya iki atau ini, wa maksudnya wawadah atau tempat. Jasadmu itu ibarat perahu, dan perahu ibarat dari seorang wanita. Wong maksudnya ngelowong atau memiliki ruangan. Wadon atau wanita maksudnya hanya sebagai wadah atau tempat. Isinya hanya 3 perkara, yaitu karicis. Maksudnya dari karicis adalah sebagai berikut. 1. Kar artinya zakar atau penis. Maksudnya jikalau lelaki bisa memenuhi kelelakiannya atau memenuhi kebutuhan biologis istrinya, sang wanita pasti merasa puas, sehingga akan langgeng dalam perjodohan suami istri. 2. Ri artinya pari atau padi. Maksudnya makanan. Jikalau sang suami bisa mencukupi kebutuhan makanan sang istri, pastilah sang istri tentram hatinya. 3. Cis maksudnya bicis atau uang. Jikalau sang suami mampu memberikan uang yang cukup kepada sang istri, pastilah sang istri akan tentram. Jika sebaliknya, jikalau sang suami tidak mampu memenuhi ketiga-tiganya, sang istri bisa resah hatinya. Sedangkan tangan tengen atau kanan maksudnya hitungan atau telitilah tingkah lakumu.
setiap hari harus bersedia melayani suami. Bahkan sang wanita wajib pula membantu sang suami mencari sandang dan pangan. Bahu atau kanti atau damping, maksudnya seorang istri adalah pendamping suami untuk melakukan segala pekerjaan yang perlu. Sikut atau siku maksudnya singkuren atau belakangilah segala perbuatan salah. Ugel-ugel atau pergelangan melambangkan walau terjadi pertengkaran, seyogianya tidak akan terpisahkan selamanya. Pergelangan adalah tempat sambungan antara dua tulang yang terpisah. Suami dan istri walau memiliki keinginan yang berbeda tetaplah menjadi satu, ibarat pergelangan tangan tersebut. Epek-epek atau telapak tangan, maksudnya ngepek atau meminta nama suami. Sebab wanita jika sudah bersuami, namanya lantas dipanggil dengan nama suaminya. Inilah pelambang dari warangka atau sarung keris masuk ke dalam curiga atau keris. Warangka adalah sang wanita, kerisnya adalah nama dari suaminya. Raja di telapak tangan memberikan petunjuk agar seorang istri menganggap suaminya adalah rajanya. Driji atau jemari maksudnya adalah derjek atau pagar. Kelilingilah jiwamu dengan pagar keutamaan. Seorang wanita harus memiliki watak utama. Setiap jemari memiliki arti sendiri-sendiri. Jempol artinya empol atau bagian renyah di dalam batang pohon kelapa yang bisa dimakan. Maksudnya seorang istri manakala diingini oleh seorang suami haruslah mudah dan renyah bagaikan renyahnya empol kelapa. Driji panuduh atau jari telunjuk, maksudnya seorang wanita harus menjalani apa saja sapi tuduhe atau segala yang ditunjukkan oleh sang suami. Driji panunggul atau jari tengah, maksudnya agar seorang wanita bisa mengunggulake atau mengunggulkan suaminya agar mendapat keberkahan. Driji manis atau jari manis, maksudnya seorang wanita harus memiliki wajah dan tingkah laku yang manis, berbicara yang manis dan sewajarnya. Jentik atau jari kelingking, maksudnya sebagai seorang istri. Seorang wanita kuasanya dalam rumah tangga hanya 1/5 dari kuasa suami. Oleh karenanya harus setia dan menurut kepada suaminya. Kuku maksudnya harus kukuh atau kuat dan rapat menjaga bagian rahasianya. Jangan sampai gampang kendor tapih atau kempenya, gampang tergoda lelaki lain. Pegangan hidup atau pikukuh berumah tangga, bagi wanita harus setia dan penurut kepada suaminya, serta harus menjalani 4 perkara, yaitu pawon atau dapur, paturon atau ranjang, pangreksa atau menjaga diri, serta menghindari padudon atau pertengkaran. Hidup berumah tangga manakala bisa menetapi aturan ini dapat dipastikan akan selamat dan tentram. Kiai Kalamwadi memberikan petunjuk lagi tentang ketetapan berumah tangga. Menurut Kiai Kalamwadi, hidup berumah tangga harus berketetapan pada hati yang ingat, jangan sampai berbuat yang tidak baik.
bukan harta benda dan wajah sebagai pegangannya, tapi hati yang senantiasa ingat. Jika gampang, sangat-sangat gampang. Jika sulit, sangat-sangat sulit menjalaninya. Jika gagal, gagal sekalian. Jika dapat, harus dapat sekalian. Tidak boleh setengah-setengah maksudnya. Jikalau sampai salah jalan, tidak bisa diberikan ganti rugi dengan harta dan perwajahan tampan atau cantik. Jika sudah melakukan kesalahan, tak pandang punya harta banyak atau wajah bagus, tetap akan mendapatkan malu. Seorang istri harus senantiasa ingat jika dirinya dimiliki oleh seorang suami. Jikalau tidak mengingat akan hal ini, akan seenaknya dalam bersikap, sebab jika sampai ingkar bisa menghilangkan keberkahan hidup berumah tangga. Yang dimaksud dengan ingkar bukan hanya berzina dengan lelaki lain, akan tetapi segala hal perbuatan yang berakibat tidak baik juga bisa disebut ingkar. Oleh karenanya seorang istri harus apa adanya atau jujur lahir dan batin. Sebab jika tidak, pasti akan mendapatkan dua macam dosa. Pertama, berdosa kepada suami, dan kedua, berdosa kepada Gusti Allah. Dapat dipastikan tidak akan mendapatkan kehidupan yang nyaman di kemudian harinya. Oleh karena itu hati harus senantiasa ingat, sebab perbuatan badan menuruti keinginan hati, sebab hati adalah raja bagi badan. Hidup berumah tangga bisa diibaratkan sebuah perahu besar. Jalannya perahu terletak pada layar dan kemudi. Walaupun layar sudah benar manakala kemudi salah menjalankan, perahu pun tidak akan bisa berjalan baik. Suami ibarat pemegang layar, sedang sang istri ibarat pemegang kemudi. Walaupun sudah benar menjalankan kemudi, namun jika layar tidak benar, maka jalannya perahu juga tidak bisa tegak. Jikalau keduanya sudah benar, maka akan menuai ketentraman dan akan sampai apa yang diinginkan, sebab kedua-dua orang menjalankan tugasnya dengan baik. Singkatnya, hidup berumah tangga kedua pasang suami istri harus sama tujuannya. Oleh karenanya harus rukun. Kerukunan akan membuahkan kebahagiaan. Bukan hanya yang tengah menjalankan hidup berumah tangga saja yang akan bahagia. Jika bisa belajar hidup rukun, tetangga kiri dan kanan pun juga ikut bahagia. Aku katakan padamu, jalan memperoleh kemuliaan hidup itu ada 4 perkara. 1. Mulia karena nama, 2. Mulia karena harta, 3. Mulia karena banyak ilmu, 4. Mulia karena banyak keahlian. Yang dimaksudkan dengan mulia karena nama itu manusia utama bisa mendapatkan keuntungan besar, dan keuntungan tersebut bisa dirasakan oleh orang lain pula. Sedangkan mulia karena harta, mulia karena banyak ilmu dan mulia banyak keahlian, dimanapun tempatnya akan dihargai orang. Jalan menuju kesengsaraan juga ada 4 perkara. 1.
Satu, rusaknya hati atau moral manusia itu. Jikalau moralnya rusak, raganya juga ikut menemui kerusakan. 2, rusaknya raga, yaitu manusia berpenyakitan. 3, rusaknya nama, yaitu manusia miskin. 4, rusaknya budi atau kesadaran. Itulah manusia bodoh. Manusia bodoh sempit pikirannya dan kebanyakan pemarah. Manusia yang mendapatkan anugerah dari Gusti Allah adalah manusia yang sehat, cukup rezeki dan tentram hatinya. Manusia hidup yang ingin menjadi manusia utama, maka milikilah nama baik agar bisa dijadikan contoh oleh mereka yang ditinggalkan kemudian. Bersambung, nuwun.